Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang masa customization atau dalam bahasa Indonesia kustomisasi massal. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota. Pertama, teman saya sendiri bernama 1. Saya sendiri Isna Fati Nurhanifah, NIM 215221143, dan teman saya. Kedua, saya sendiri Nilam Ayu Setiawan dengan NIM 215221148. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama, bagian pengertian kustomisasi massal. Apa itu kustomisasi massal? Adalah konsep bisnis yang mengacu pada kemampuan bisnis untuk memproduksi dan memasarkan produk dan layanan yang disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan individu. Biaya unit yang dibuat khusus tetap rendah atau sama dengan harga produksi massal. Hal tersebut memberi bisnis keunggulan, kompetitif, dan meningkatkan nilai ekonomi bagi mereka. Misalnya, dalam sebuah produksi, perusahaan memodifikasi dan menyesuaikan output terhadap permintaan dengan menggunakan teknologi manufaktur fleksibel. Selain manufaktur, teknik ini juga relevan di pemasaran, call center, dan manajemen. Kedua, jenis kustomisasi massal. Pertama, kustomisasi kolaboratif adalah perusahaan bekerja dalam kemitraan dengan klien untuk menawarkan produk atau layanan yang secara unik cocok untuk setiap klien. Perusahaan bekerja sama dengan pelanggan yang tidak dapat mengartikulasikan apa yang mereka inginkan dan tidak dalam posisi untuk menentukan pilihan-pilihan mereka. Di bawah kustomisasi kolaboratif, pelanggan ditawari berbagai pilihan produk dari mana untuk memilih, sementara fitur produk ditinjau dan disesuaikan. Kedua, kustomisasi adaptif adalah perusahaan menghasilkan produk standar yang dapat disesuaikan oleh pengguna akhir. Di bawah pendekatan adaptif, perusahaan manufaktur menyediakan produk yang disesuaikan yang dapat melakukan fungsi yang berbeda. Teknologi yang bersedia memudahkan untuk membuat aspek arsitektur produk daripada berulang kali menyesuaikan komponennya. Pelanggan kemudian dapat mengubah produk standar saat digunakan. Ketiga, kustomisasi transparan adalah perusahaan menyediakan produk unik untuk klien individu tanpa secara terbuka menyatakan bahwa produk tersebut disesuaikan. Pendekatan perusahaan tidak perlu melebih-lebihkan bahwa produknya disesuaikan saat menyediakan, melainkan mereka menyesuaikan produk dalam paket standar berdasarkan perilaku dengan pelanggan dan tidak ada interaksi langsung. Keempat, kustomisasi kosmetik. Perusahaan memproduksi produk standar tetapi memasarkannya dengan cara yang berbeda ke berbagai pelanggan. Pendekatan kustomisasi kosmetik digunakan ketika penggunaan akhir lebih menyukai fitur serupa dan berbeda dalam cara mereka ingin mengemasnya. Dalam kasus seperti itu, perusahaan menghasilkan produk standar dan menyajikan dengan cara berbeda yang sesuai dengan pelanggan. Misalnya, atribut produk diiklankan atau ditampilkan secara berbeda. Ketiga, keuntungan kustomisasi massal. Apa aja? 1. Memungkinkan pelanggan untuk memilih dari berbagai spesifikasi desain yang dapat disesuaikan warna, struktur, pola, dan lain-lain. Kedua, menarik pelanggan dan meningkatkan citra merek. Ketiga, berkontribusi pada kepuasan dan kesenangan pelanggan. Keempat, mengurangi biaya satuan produk seiring dengan meningkatnya skala produksi. Kelima, memastikan pengiriman tepat waktu menggunakan peralatan dan teknologi yang ada serta program dan prosedur yang baru. Keenam, memberi merek dan perusahaan keunggulan kompetitif. Ketujuh, membantu bisnis mempertahankan hubungan pelanggan jangka panjang dan mempertahankan konsumen
potensial. Kerugian kustomisasi massal. Pertama, mengharuskan perusahaan untuk mengeluarkan biaya pembangunan dan pemelihara peralatan manufaktur dan membuat platform online untuk penyesuaian. Kedua, memperpanjang waktu produksi untuk produk yang dibuat khusus dibandingkan dengan produk yang diproduksi secara massal. Ketiga, mempengaruhi aliran rantai pasokan dalam periode variasi permintaan karena vendor dan mitra bisnis pihak ketiga. Keempat, menempatkan beban biaya pada produsen untuk mempertahankan tingkat persediaan berlebih karena permintaan yang berubah-ubah. Kelima, meningkatkan harapan pelanggan termasuk pengiriman cepat, harga terjangkau, kualitas, kebijakan pengambilan fleksibel, dan lain-lain. Keenam, membuat bisnis menjadi sulit untuk mengelola ekspektasi pelanggan yang meningkat. Faktor yang menyebabkan perusahaan memiliki kesulitan memperkenalkan kustomisasi massal. Yang pertama, mereka gagal mendefinisikan dengan jelas dimensi yang mereka persiapkan untuk memungkinkan pelanggan mereka melakukan pembelian secara individual. Hal tersebut mengarah pada biaya kerumitan yang tidak perlu. Bagaimanapun, konsumen umumnya lebih suka diberitahu apa batasan mereka, dan kemudian diberikan bebas mengendalikan diri di dalamnya. Pelanggan massal yang sukses pertama-tama mencari tahu batasan apa yang membuat pelanggan mereka senang tinggal di dalamnya, dan kemudian mengatur operasi mereka sesuai dengan hal tersebut. Yang kedua, mereka gagal untuk menggeser produksi mereka secara memuaskan dari sistem yang didasarkan pada serangkaian proses yang terintegrasi erat, seperti yang diminta oleh produksi massal, ke sistem unit otonom yang terhubung secara longgar yang dapat dikonfigurasi sesuai keinginan konsumen. Seperti yang dikatakan Josephine, seorang penulis awal, tentang masalah tersebut, yaitu organisasi kustomisasi massal tidak perlu tahu apa yang akan diminta pelanggan selanjutnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha untuk lebih siap untuk bertemu permintaan berikutnya. Contoh dari kustomisasi massal: yang pertama, Dell di industri komputer; kedua, Brooks Brothers di produk pakaian; ketiga, Nike di industri sepatu; keempat, Longscape untuk produksi tas tangan; selanjutnya Toyota di industri mobil; selanjutnya Paris Mike Peritel kacamata Jepang; selanjutnya ShipStation untuk produk sabun industri; selanjutnya Ritz Carlton di industri hotel. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah dan kurang, kami memohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.